me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You're close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your good, it is running after, it's running after me. Your good, it is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your good, it is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Do-do-do-do-do-do-do. All my life you have been so good. Every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. Saudara-saudara semua, Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Dia menciptakan dua insan berbeda rupa, membawa mereka berkelana, mempertemukan mereka dengan caranya, dan menumbuhkan cinta di hati kedua insan. Rasa cinta itu tumbuh begitu kuat merasuk jiwa, memberi kekuatan untuk berkomitmen hidup bersama dalam rumah tangga. Hari ini di rumah Tuhan, kita akan menjadi saksi iman, dua hati bertaut, berikrar janji setia untuk saling mencintai hingga maut menjemput. Mari Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, kita masuk dalam ibadah kebaktian peneguhan pemberkatan nikah Saudari Luki Fresa Elnoi dan Saudari Yunita Marcelina Manafe
sambil kita bernyanyi bersama kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah ini. Kebaktian peneguhan CD bagi saudara Lucky Frensa Telso dan pemberkatan nikah kudus dari pasangan saudara Lucky Frensa Telso dengan saudari Yunita Marcelini Manafe pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Shalom. Mari dengan hati yang penuh syukur sukacita karena peristiwa iman saat ini, saya mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita dalam surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini akan menjadi nats pembimbing bagi kita. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya membacakan nats pembimbing kita saat ini yang berbunyi begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita menyanyi siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dasar khotbah untuk pembacaan firman hari ini adalah Lukas 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Lukas 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Kita persiapkan hati kita dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa,
Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Bapa memberkati sehingga menjadi berkat bagi kami, menjadi penerang bagi langkah hidup kami, dan menjadi penentu arah jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan diundang berdiri. Lukas 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang setelah mendengarkan kebenaran firman ini memelihara dalam hati dan menghidupi firman ini dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Mengawali renungan firman Tuhan pada peristiwa berbahagia ini, kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada paduan suara perempuan Gemit, Jemaat Maranatha Waibufu untuk memuliakan Tuhan.
Baik, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, terima kasih untuk perempuan Gemit Maranatha Waibufu dengan pujian yang telah memberkati persekutuan kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, salam. Sekali lagi salam. Bagaimana pagi ini, ada sukacita? Mari kita berjabatan tangan satu dengan yang lain. Kita bilang sukacita bagimu. Karena bagaimanapun juga hari ini adalah peristiwa sukacita yang luar biasa terjadi di tengah-tengah keluarga Telso Mansula dan keluarga Manafe Miha Balo. Karena dua anak kekasih mereka, Luki dan Nita, telah duduk di depan kita sebagai pasangan suami istri yang sebentar lagi akan diberkati melalui pernikahan kudus ini. Sekali lagi, salam. Bersama Yesus, badai rumah tangga pasti dilewati. Sekali lagi, bersama Yesus, badai rumah tangga pasti dilewati. Bapak Mama, saudara-saudaraku, ini tema yang saya angkat bagi kita untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja terbaca bagi kita menurut bacaan Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Bapak Mama, saudara-saudaraku, hidup di dunia ini penuh misteri, penuh rahasia. Dan yang namanya misteri atau rahasia-rahasia kehidupan itu bisa dialami oleh siapa saja. Dan yang namanya misteri, dia datang pasti secara tiba-tiba yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan karena hidup di dunia ini selalu dipenuhi dengan rahasia-rahasia kehidupan, maka orang-orang yang hidup di dalam dunia ini harus memiliki kewaspadaan diri, kesiapsiagaan, untuk ketika muncul misteri-misteri kehidupan yang datang menerpa dirinya, maka karena dia sudah siap, dia sudah waspada, maka dia pasti memiliki ketahanan diri untuk mampu menangkal setiap misteri-misteri yang menerpa kehidupannya. Bapak Mama, saudara-saudaraku, bagi orang Kristen, beriman dan percaya kepada Yesus itu adalah sebuah kekuatan, sebuah senjata yang ampuh, yang mampu diandalkannya untuk menangkal setiap rahasia atau misteri yang selalu tiba-tiba datang menimpa atau menerpa dirinya. Begitupun dengan hidup sebuah rumah tangga atau keluarga. Kerinduan setiap rumah tangga keluarga atau kerinduan seorang suami dan istri ketika hidup bersama dalam sebuah keluarga. Mereka pasti memiliki mimpi atau impian agar hidup rumah tangga keluarga mereka itu akur-akur saja, aman-aman saja, supaya dalam keharmonisan rumah tangga keluarga itu, apa yang dipikirkan oleh suami atau apa yang dipikirkan oleh istri dalam perpaduan cinta, mereka berjalan bersama untuk mencapai apa yang dipikirkan dan direncanakan bersama itu. Tapi yang namanya misteri kehidupan rumah tangga dan keluarga itu bisa saja datang menerpa suami saja, istri saja, atau menerpa kedua-duanya. Dan karena itu Bapak Mama, yang namanya kewaspadaan diri atau kesiapsiagaan itu harus dimiliki oleh suami istri atau dimiliki oleh suami dan istri.
Sebab bentuknya pun bermacam-macam. Misteri keluarga itu bisa datang melalui tantangan, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga keluarga. Misteri atau rahasia kehidupan rumah tangga keluarga itu bisa datang menerpa seorang istri yang memiliki perbedaan selera dengan suaminya, dan karena itu dia tidak mau menyatukan selera dengan suaminya padahal mereka sudah hidup bersama. Misteri kehidupan hari ini yang sering kali mengguncang rumah tangga keluarga adalah keinginan untuk melihat perempuan lain atau melihat laki-laki lain, yang namanya dunia perselingkuhan. Itu juga misteri-misteri yang dapat menimpa keluarga mana saja. Dan karena itu kalau tidak ada komitmen, ikatan cinta yang luhur, yang tulus dalam diri seorang laki-laki perempuan yang sudah hidup sebagai suami istri dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga, maka semua misteri itu dapat mengancam kelanjutan perjalanan dalam rumah tangga dan keluarga. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, hari ini ketika kita menjadi saksi dari hubungan antara Lucky dan Nita yang akan disatukan melalui pernikahan kudus ini, dan mereka akan menjadi suami istri. Kita belajar dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Di sana Bapak Mama dikisahkan tentang sebuah misteri pelayaran yang tidak diduga-duga oleh murid-murid dan juga bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu. Pada waktu itu selesai mengajar banyak orang, Yesuslah yang mengajak murid-muridnya untuk masuk dalam dunia pelayaran. Yesus bilang, mari kita bertolak ke seberang danau. Dan waktu itu Yesus juga naik bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu. Dan menurut versi Markus, kalau kotong ini ada 3 penginjil, Lukas, Markus, dan Matius, itu sama-sama mengisahkan tentang cerita angin ribut di Redakan. Karena itu Bapak Mama, kalau kotong baca menurut versi Markus, pelayaran Yesus dan murid-muridnya di danau menuju ke seberang itu dilakukan menjelang petang hari. Atau hari sudah menjelang sore, matahari sudah mau terbenam. Itu artinya bahwa pelayaran itu pasti berjalan dalam keteduhan. Ya, kita bilang suasana danau yang tenang teduh. Dan karena itu mereka pasti berlayar dalam keadaan aman dan damai sampai tiba di seberang. Bahkan Bapak Mama, kotong tahu bersama dalam cerita Matius pasal 3 ayat 18, itu dikisahkan bilang bahwa Matius kemudian dia punya kawan-kawan yang lain seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, itu bukan orang baru dalam dunia pelayaran. Sebelum menjadi pengikut atau murid-murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, itu mereka adalah penjala-penjala ikan yang hidup keseharian ada di sekitaran danau itu. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudaraku, misteri pelayaran menimpa perahu mereka ketika baru saja mulai berlayar. Di sana dikatakan bilang tiba-tiba atau sekonyong-konyong turunlah angin taufan dalam danau itu. Bapak Mama, kalau kotong baca dia punya teks asli, kotong bisa membayangkan karena menurut bahasa aslinya, kata tofan yang dipakai dalam ketiga penginjil itu, dia pakai kata seismos. Bahasa Yunaninya seismos. Seismos ini diterjemahkan dengan sebuah, di situ dia bilang bahwa ada getaran dari dasar laut
yang muncul ke permukaan, kemudian dari atas sana tiba-tiba datang angin keras, dan karena itu pertemuan antara getaran dasar laut atau getaran bawah danau bertemu dengan angin, maka menyebabkan gelombang itu naik. Dan karena itu air mulai masuk ke dalam perahu. Ini ancaman, ini sebuah bahaya. Dan karena itu semakin air semakin banyak masuk ke dalam perahu itu, beruntunglah bahwa murid-murid tahu bahwa mereka tidak berlayar sendiri, mereka berjalan atau berlayar bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu mungkin karena kelelahan, karena baru selesai mengajar banyak orang, Yesus sementara tidur di sebuah tilam di Buritam. Dan karena itu mereka mulai menyuruh untuk segera membangunkan Yesus. Dan dalam kepanikan dan ketakutan karena bahaya yang sementara mengancam, mereka bilang, "Guru, guru, kita binasa." Dan karena itu Yesus pun bangkit, Yesus pun bangun, kemudian angkat tangan, hardik angin dan tofan itu, maka seketika itu juga tenanglah danau itu dan mereka bisa kembali berlayar. Yesus akhirnya bilang, "Di manakah imanmu, hai kamu orang-orang yang tidak percaya?" Yesus sebenarnya mau bilang murid-murid bahwa kalau sudah berjalan bersama-sama dengan saya atau sudah menerima untuk sungguh-sungguh percaya kepada saya sebagai Tuhan dan penolong hidupmu, okelah, ancaman itu pasti kotong alami, tantangan itu pasti akan datang menimpa kita. Tapi tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Yesus dalam menghadapi tantangan dan cobaan dunia itu, maka ketenangan, keteduhan pasti akan kembali hadir untuk memampukan kita dalam melanjutkan pelayaran. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini datang kepada kita ketika kita sebagai keluarga besar Telso Mansula dan juga keluarga besar Manafe Mihabalo. Kemarin sore kita sudah sepakat bersama dalam acara peminangan bahwa Luki yang telah membuka hatinya bagi keluarga Telso dan Mansula, bahwa dia sudah memiliki pasangan hidupnya yang bernama Nita, untuk mereka berjalan bersama-sama. Hari ini ketika mereka sudah duduk di pelaminan, bagaikan Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama berlayar menuju ke seberang danau. Maka hari ini juga sebenarnya Yesus bilang ketika dorang dua sudah duduk bersama dengan para saksi dan orang tua, kita siap sudah untuk melepaskan mereka untuk berlayar, memasuki sebuah bahtera yang namanya rumah tangga keluarga untuk menuju ke seberang yang namanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Karena sebagai suami istri yang akan disatukan oleh Tuhan hari ini, mereka dua sudah punya impian, mereka sudah memiliki sejumlah rencana bagaimana membangun rumah tangga keluarga mereka. Dan karena itu hari ini dalam rumah Tuhan, sebentar nanti akan ada penghormatan dan tanda terima kasih dari Don Dua kepada dua orang tua. Itu sebenarnya mau bilang bahwa terima kasih sudah melahirkan, mengasuh dan membesarkan, dan karena itu sudah waktunya untuk kami juga belajar masuk dalam rumah tangga keluarga. Lepaskan kami untuk kami juga bisa berlayar. Karena itu doa dan harapan dari kita semua itu harus kotong naikkan kepada Tuhan untuk mengiringi pelayaran mereka masuk dalam bahtera rumah tangga keluarga menuju ke yang namanya rumah tangga bahagia dan sejahtera itu. Karena yang namanya misteri kehidupan atau rahasia-rahasia dalam rumah tangga keluarga kapan saja bisa datang menimpa kedua anak kita, Luki dan Nita. Banyak hal akan mereka alami yang juga merupakan sukacita-sukacita dalam perjalanan atau pelayaran mereka itu, tapi juga ada yang namanya tantangan, godaan, dan cobaan yang bisa saja mengancam rumah tangga keluarga mereka. Seperti kata murid-murid, kita binasa
Karena itu segera menghadirkan Tuhan di dalam tantangan dan pergumulan hidup itu menjadi kunci untuk kita mampu terus berjalan bersama-sama dalam mencapai tujuan kita dalam rumah tangga dan keluarga. Hari ini juga kita akan menyaksikan bahwa Kakak Luki itu sebelum diteguhkan atau kita bilang diberkati, dikukuhkan dalam pernikahan kudus ini, dia akan masuk dalam peneguhan sidi. Ini sebuah komitmen iman bersama di antara dua untuk berjalan dalam satu perahu itu benar-benar mengandalkan Tuhan, karena rumah tangga keluarga mereka itu tidak jalan sendiri, tidak berlayar sendiri, karena Tuhan berlayar bersama-sama dengan mereka. Karena itu Kakak Luki dan Kakak Nita, hari ini Tuhanlah yang memanggil kamu untuk menyatukan kamu sebagai suami istri. Dia Tuhan yang tidak meninggalkan kamu dalam pelayaran rumah tangga dan keluarga ini. Karena itu dalam rumah tangga keluargamu selalu terus menerus mencari tahu kehadirannya dalam rumah tangga keluargamu. Bapak Mama, setiap malam sebagai suami istri, ketika sebelum tidur dan kita berdoa itu tanda untuk mencari tahu apakah Tuhan masih berlayar bersama-sama kita dalam rumah tangga keluarga kita. Kalau ada tantangan dan cobaan yang hari ini menjelang tidur dia masih saja hadir untuk menyertai, maka jangan biarkan dan jangan andalkan kekuatan diri sendiri untuk berjalan atau berlayar. Bilang Tuhan, mari ini kita binasa. Karena itu serahkan pergumulan dan persoalanmu kepada Tuhan. Biarlah Dia yang akan bangkit untuk meneduhkan tantangan dan cobaan yang saat ini menerpa kehidupan rumah tangga keluargamu. Karena itu Kakak Luki dan Kakak Nita berusaha untuk menyatukan dua hal yang berbeda dalam dirimu masing-masing itu menjadi tanda awal untuk berlayar dan berjalan bersama. Meninggalkan setiap ego yang ada dalam dirimu pribadi lepas pribadi itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk berjalan bersama-sama. Yang namanya manusia pasti punya kekuatan dan punya kelemahan. Tapi di dalam kekuatan dan kelemahan yang ada pada pasangan kita masing-masing itu dia menjadi peluang untuk kotong saling melengkapi dan menyempurnakan dalam siara perjalanan bersama. Supaya ketika kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan-persoalan yang adalah rahasia-rahasia kehidupan rumah tangga dan keluarga, kotong sudah meninggalkan ego kita pribadi lepas pribadi itu, ada kesediaan untuk duduk bersama sebagai suami istri, untuk membuka diri terhadap satu dengan yang lain, bahwa tantangan dan pergumulan yang saat ini datang menimpa rumah tangga kita itu, kalau ada dalam diri laki-laki atau dalam diri perempuan, jangan segan-segan untuk mengakui itu. Dan dalam pengakuan diri terhadap dia sebagai penyebab tantangan dan persoalan dalam rumah tangga keluarga itu, ada kesediaan dari pihak yang lain untuk kembali menerima dia. Dan karena itu berdoa bersama, supaya dalam doa bersama itu kotong undang Tuhan untuk hadir dan menolong kita melanjutkan siara pelayaran kita dalam rumah tangga dan keluarga. Saya kira hanya dengan hal-hal ini sajalah Luki dan Nita akan kuat dalam pelayaran. Apalagi dorang didukung oleh dua saksi yang luar biasa, yang punya pengalaman dalam membangun rumah tangga keluarga. Karena itu Bapak saksi dan Mama saksi dorang akan sewaktu-waktu bercerita, berbagi cerita bersama Luki dan Nita tentang bagaimana bisa berjalan sampai dengan saat ini. Sebab dengan kekuatan iman kepada Tuhan Yesus, sewaktu-waktu dia akan menggantikan posisimu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu dalam rumah tangga, untuk dia merangkul dan mengayuh bahtera rumah tanggamu sampai mencapai tujuan.
Karena itu kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita bahwa kalau kotong mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka Dia akan hadir untuk menolong kita. Karena firman Tuhan dalam nats pembimbing tadi itu bilang, kalau Luki dan Nita mampu untuk berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka Dia Yesus itu kita andalkan dalam perjalanan hidup kita, dan Dia punya kuasa untuk menolong kita melewati semua misteri kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman percaya kita berdasarkan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kita hendak meneguhkan saudara Luki Frensa Telso selaku anggota SIDI dalam gereja Protestan di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Gereja Masih Injili di Timur. Untuk itu di hadapan Allah dan jemaatnya saya menjemput saudara Luki untuk bangkit berdiri dan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Tolong kasih mic. Mic di situ. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudara dengan segenap hati dan segenap jiwa dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun duka, dalam hidupmu sampai mati? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masih Injili di Timur, dan dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil menggumuli imanmu hingga kedatangan Yesus Kristus? Apakah jawabmu, saudara Luki Frensa Telso? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Saya Mau Ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara Luki mendengar pengakuan dan janjimu, maka saat ini selaku hamba daripada Yesus Kristus, kami akan meneguhkan kamu sebagai anggota Sidi Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masih Injili di Timor, dan selanjutnya akan meluaskan kepadamu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena itu saat ini bertelutlah di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau mengasihi kami di dalam kasih Kristus Yesus. Engkau mengutus putra-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, memanggil dan menyelamatkan kami. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, keselamatan itu menjadi miliknya. Hari ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu, saudara kekasih kami, Luki, ada di hadirat-Mu. Ia telah mengikrarkan janji setianya agar sepanjang jalan hidupnya sampai mati, hanya kepadamu dia percaya. Karena itu dalam keteduhan diri ia bertelut di hadapan-Mu Bapa. Mari penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus itu selalu menghibur dan menguatkannya ketika menjalani hari-hari hidup dalam pergumulan imannya, untuk tetap mempertahankan iman setianya kepadamu. Karena itu melalui hamba-Mu angkatlah tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman-Mu, agar dalam hari-hari hidup-Mu Engkau tetap setia dan percaya kepadanya. Karena Tuhan akan menunggui keluar masuk-Mu, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kembali kita menyanyi bagaikan. Kita menyanyi bersama dari lagu yang ada di dalam liturgi. Sebelumnya kita akan memperhadapkan Saudara Luki ke tengah-tengah persekutuan anggota sini lainnya. Karena itu silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, sambutlah saudarimu ini dalam persekutuan orang percaya, dan bersama-samalah melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Mari kita sambut dengan beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan menghadap. Selanjutnya dengarlah nasihat untuk menjalani hidupmu sebagai anggota Sidi yang baru. Saudara Luki Frensa Telso, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan menunggui keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian betapa indah hari. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya
masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Karena itu Saudara Lucky Frensa Telso dan Saudari Yunita Marcelini Manafe, hari ini saudara berdua datang ke dalam rumah Tuhan agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah itu adalah titah Allah. Allah sendirilah yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah sendirilah yang telah berfirman seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ketika di sana firman Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, maka kita percaya bahwa Allah sendiri jugalah yang telah mempersatukan Saudara Lucky Frensa Telso dan Saudari Yunita Marcelini Manafe sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Karena itu Saudara Lucky dan Saudari Nita, meskipun dalam nikahmu kamu akan menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara berdua sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihati agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan anak-anak kepada saudara berdua, maka patutlah saudara berdua ingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila dalam nikahmu saudara berdua tidak dikaruniai anak, sebagai orang beriman, saudara berdua harus tetap setia dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara berdua dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara berdua membentuk sebuah persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Tuhan. Kini dengarkanlah nasihat dan perintah. Nasihat dan perintah ini pertama-tama saya tujukan kepada saudara Lucky Frensa Telso selaku suami. Sebagai suami hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi dia, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu, untuk memelihara keluargamu dan untuk memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Karena itu carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Nasihat dan perintah selanjutnya saya tujukan kepada saudari Yunita Marcelini Manafe. Sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus.
Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaan sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Karena itu berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Setelah mendengarkan nasihat dan perintah tadi, maka kini dengarlah janji-janji Allah. Saudara Luki dan saudari Nita, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Karena itu hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara berdua dan senantiasa akan melimpahkan berkat-Nya dalam hidup rumah tanggamu. Karena itu carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, maka sia-sialah usahamu membangunnya. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan janji setia kedua mempelai dan menyaksikan mereka berdua berikrar janji di hadapan Tuhan. Karena itu saya jemput saudara Luki dan saudari Nita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan kedua saksi, silakan berdiri. Alkitab dan bunga tangan bisa disimpan. Silakan pegang tangan kanan dengan tangan kanan. Laki-laki duluan. Baik, saudara Luki Frensa Telso, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang saat ini? Silakan. Saya mengaku di hadapan Tuhan
bahwa saya mengambil Yunita Marcelini Manave sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Nita. Saudari Yunita Marcelini Manave, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang saat ini? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Lucky Frensa Telso sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya akan tetap setia serta mengasihi dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku padamu. Baik, kita akan aminkan pengakuan dan janji setia satu dengan yang lain dengan sebuah pujian solo. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara Lucky dan Saudari Nita, cincin nikah ini menjadi lambang kesetiaan dan persekutuan cinta kasihmu. Karena itu kenakanlah satu terhadap yang lain. Yunita Marcelini Manave, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku.
Lucky Frensatelso, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda setiaku. Kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi aku, karena engkau adalah suamiku sebagai pemberian Allah. Cincin ini kuberikan padamu. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Saudara Lucky Frensatelso dan Saudari Yunita Marcelini Manafe, sebagai hamba Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saat ini saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah disatukan oleh Allah, jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Ini bertelut di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah berkat-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa untuk perjalanan rumah tangga keluarga mereka. Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu atas pasangan yang menikah saat ini, agar mereka sungguh-sungguh terpelihara dalam hidup. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka supaya mereka percaya kepada penyertaan-Mu, dan karena itu akan tetap bersandar kepadamu dalam seluruh kesetiaan. Karena itu melalui hamba-Mu, angkatlah tangan kasih-Mu dan berkatilah mereka dalam perjalanan hidup rumah tangga keluarga mereka. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Kiranya kali dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkat-Nya pada jalanmu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali bersama dengan orang tua kecuali saksi. Orang tua silakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mereka dua telah menjadi suami istri, dan karena itu saat ini kita akan menyaksikan bahwa kakak Lucky akan menyatakan cium kudus terhadap istrinya. Silakan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, Lucky telah dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga Telso dan Mansula. Begitupun Nita telah dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Manafe Mihabalo.
Karena itu hari ini mereka akan menyatakan tanda terima kasih dan penghormatan mereka kepada kedua orang tua, karena mereka akan dilepaskan untuk menuju rumah tangga keluarga yang baru. Bapak saksi berdua disilahkan. Duluan di keluarga perempuan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu mama. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak Luki dan Mama Nita, selanjutnya atas nama Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, kami menyerahkan surat nikah dan juga Alkitab ini untuk kemudian dipergunakan dalam perjalanan hidupmu. Silakan menghadap ke jemaat. Taruh cincin ke depan. Angkat cincin dua-dua kasih.
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, hari ini di tengah-tengah persekutuan kita telah terbentuk satu pasangan rumah tangga keluarga yang baru. Karena itu sambutlah mereka dengan sukacita dan bersama-samalah membangun persekutuan yang indah sebagai keluarga Allah. Tuhan memberkati. Silakan menghadap kembali. Selanjutnya kedua mempelai akan menyatakan nazar mereka bersama dengan para saksi orang tua dan keluarga. Karena itu kita angkat pujian keluarga hidup indah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian solo dari Bapak Sita Sano. Sambil teman-teman diaken akan mempersiapkan diri untuk menuntun kita dalam persembahan syukur setelah pujian solo. Indah rencanamu, itu nadanya itu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Baik, terima kasih untuk pujian yang telah memberkati persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati Opa.
Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa dan persembahan syukur. Sebagai jawaban atas pernyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita dan pelayanan kita, maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Bapa. Kami mohon kiranya Bapa menguduskan dan memberkatinya agar berguna bagi pelayanan kami di muka bumi ini. Dan ajarlah kami juga Bapa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami dengan benar dan berkenan kepada-Mu. Mengampuni dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Berlimpah sukacita
Ibu saudara-saudaraku, segala sesuatu yang terjadi hari ini semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena itu mari kita naikkan syukur kita kepadanya dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam persekutuan kami hari ini dalam rumah Tuhan Maranatha Waibofu. Karena dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkaulah yang telah mempertemukan kedua anak kekasih kami, Luki dan Nita, dan dalam perjalanan cinta mereka akhirnya sepakat untuk menyatakan itu kepada keluarga besar Telso Mansula, kepada keluarga besar Manafe Mihabalo. Dan ikatan cinta kasih mereka itu disambut baik oleh dua rumpun keluarga besar, keluarga Telso dan Manafe. Sehingga setelah melalui berbagai percakapan, pada hari kemarin Tuhan telah menyatukan niat hati dua rumpun keluarga besar dalam acara peminangan. Sehingga dalam ikatan kedua rumpun keluarga besar hari ini, mereka membawa kedua anak kekasih mereka didampingi oleh dua orang saksi. Mereka telah ada dalam rumah Tuhan, dan kami telah beribadah menyembah kekudusan-Mu Bapa. Dan di dalam persekutuan ibadah kami hari ini, Engkau telah hadir menumpangkan tangan kuasa-Mu memenuhi saudara Luki dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika ia mengikrarkan komitmen imannya untuk sepanjang jalan hidupnya sampai mati, ia akan tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan selanjutnya Engkau telah mendengarkan ikrar janji setia satu terhadap yang lain sebagai suami istri. Dan Engkau telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami, mengukuhkan dan memberkati ikatan cinta kasih kedua anak kami, Luki dan Nita, dalam pernikahan kudus hari ini. Sungguh kami kedua rumpun keluarga besar bersama dengan saksi, bahkan semua kami yang ada dalam rumah Tuhan ini, kami patut menaikkan puji syukur sembah kami kepadamu Bapa, karena sungguh Engkaulah yang telah menciptakan mereka, dan karena itu mereka lahir dari tengah-tengah keluarga Telso dan keluarga Manafe. Engkau yang telah memampukan dua keluarga besar ini untuk mengasuh, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai iman percaya dalam diri mereka untuk sungguh beriman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam kedewasaan iman mereka itu, ketika mereka kembali bertumbuh sebagai orang dewasa secara jasmani, perasaan cinta yang telah Engkau tanamkan dalam diri mereka masing-masing, cinta itu telah bersemi dan bertumbuh. Dan mereka boleh mengimani bahwa hari inilah Tuhan yang telah mempertemukan mereka. Sehingga cinta yang ada dalam diri Luki telah tertambat dalam hati Nita. Begitupun cinta yang ada pada diri Nita telah tertambat dalam hati Luki. Dan hari ini kami boleh menyaksikan bahwa mereka telah menjadi satu dalam ikatan cinta sebagai suami istri. Biarlah menurut kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, firman-Mu ini boleh dapat
diterima secara khusus oleh kedua anakmu, agar dalam mengayungi bahtera rumah tangga keluarga mereka, mereka tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Nakoda Agung yang akan bersama-sama dengan mereka berlayar dalam bahtera rumah tangga, hingga akhirnya mereka boleh mencapai rumah tangga bahagia dan sejahtera yang telah dirancangkan oleh Tuhan bagi mereka. Karena itu hari ini dalam rumah-Mu kami satu hati, kami mendoakan perjalanan hidup rumah tangga keluarga mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan yang saat ini mereka tekuni, baik di PT Sinar Mas maupun di kantor Wali Kota Kupang. Agar di tempat itu Bapa dengan bekerja sungguh dan penuh tanggung jawab, Engkau menghadirkan berkat-berkat-Mu, agar dalam diri seorang istri yang bijaksana, ia mampu mengelola setiap berkat-berkat yang datang dari usaha dan pekerjaan suami istri untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan dalam merancangkan apa yang mereka impikan bersama dalam rumah tangga keluarga mereka. Berkatilah buah kandungan dari Mama Nita, supaya darinya Tuhan mewariskan keturunan dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Agar ya Bapa di sorga dalam rumah tangga keluarga Bapa Luki dan Mama Nita, hadirlah buat cinta anak-anak yang selalu hadir untuk menyukacitakan hati dan membahagiakan rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah ikatan keluarga besar Telso dan Manafe Tuhan terus eratkan, agar meskipun keduanya telah sepakat untuk melepaskan kedua anak mereka hidup dalam rumah tangga keluarga yang baru, tapi dalam rumah tangga keluarga mereka pun doa permohonan mereka terus naik ke hadirat-Mu, agar rumah tangga keluarga dari kedua anak kekasih mereka tetap berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah keluarga Kapioru, berkatilah keluarga Napu, yang hari ini mereka berdiri sebagai saksi pernikahan ini. Jadikanlah pengalaman hidup dalam membangun rumah tangga dan keluarga sebagai cerita-cerita indah bagi kedua anak saksi mereka, Luki dan Nita, agar mereka juga belajar untuk berjalan dalam membangun rumah tangga mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup rumah tangga keluarga dari kedua orang saksi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jalannya resepsi yang akan berlangsung sebentar sebagai tanda sukacita dan bahagia ketika dari berbagai tempat tamu yang telah diundang boleh berarak bersama ke tempat resepsi, dan di sana kebersamaan itu menaikkan doa restu bagi perjalanan rumah tangga kedua anak kekasih kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mohon ampun di hadirat-Mu Bapa, bila sepanjang kedua anak ini hadir sebagai anak-anak dalam rumah tangga keluarga Telso dan Manafe, bila ketika mereka bertumbuh dan ketika kami dua rumpun keluarga besar duduk dalam permufakatan, ada hal yang terjadi yang adalah dosa dan salah kami. Hari ini dalam rumah-Mu kami mohon ampun Bapa. Suci kuduskan kami dan damaikan hati kami,
agar perjalanan selanjutnya dari rumah tangga Bapak Luki dan Mama Nita terus dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, supaya berkat anugerah itu tetap melimpah dalam hidup rumah tangga keluarga mereka. Ini doa kami Bapa, ampuni dan kasihani kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita, karena itu jemaat Tuhan saya jemput mari berdiri. Kita akan menerima amanat dan pengutusan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kamu telah menerima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menyatukan kamu dalam cinta kasih yang abadi. Janganlah kiranya cinta di dalam hatimu menjadi padam, karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Tuhan Allahmu menyertai kamu selama-lamanya. Kita angkat pujian, ku beroleh berkat. Arahkanlah hatimu saudara-saudara kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah olehmu berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam. Silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh.